you. Ya, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Morning. Ya, kembali saya Indah pada hari ini akan menyampaikan seputar informasi dalam buletin ICC. Tapi sebelumnya saya mau menyapa nih untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di ICC. Selamat datang di ICC, kami sangat bersuka cita untuk melihat saudara boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami menginvite saudara untuk mengambil special gift dari ICC di meja informasi di lantai 6. Selanjutnya nih, ada informasi tentang Komsel yang ada di ICC yang bernama iClick. Nah, di Komsel iClick nanti kita bisa sama-sama belajar bertumbuh secara rohani. Terus kita juga bisa sama-sama sharing kesaksian, bisa juga sama-sama saling mendoakan. Saya sendiri tuh sudah tertanam di satu iClick di ICC dan saya sangat diberkati dengan iClick saya. Karena anggota iClick saya itu sangat mensupport dan selalu siap membantu sehingga sangat mendukung saya dalam melewati setiap musim dalam kehidupan. Jadi bagi saudara yang belum tertanam di iClick, segera daftarkan diri Anda di meja informasi di bawah. Selanjutnya nih ada acara spesial nih di bulan November. ICC akan mengadakan Business Talk berbincang dengan Giani Mesah, yaitu pemilik dari Fondage Indonesia pada hari Selasa tanggal 5 November jam 18.30 di IPC Hall dengan investment fee sebesar 100.000. Nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana nih membangun citra, terus membangun keyakinan konsumen serta menjamin kualitas dan memiliki prestis. Jadi yang mau daftar boleh langsung mendaftarkan diri di link yang tertera di layar. Selanjutnya jemaat terkasih, saya mengajak saudara untuk sama-sama memberikan persembahan yang terbaik sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Persembahan bisa diberikan melalui rekening yang ada di LED atau scan QR atau juga bisa secara tunai melalui amplop yang ada di kursi depan saudara sekalian. Sekian informasi pada hari ini, mari jemaat kita menyiapkan hati untuk menerima firman. Jangan lupa dicatat, dibagikan, dan dilakukan. Mari kita sambut Pastor Chandra untuk menyampaikan firman pada hari ini. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapak, makasih. Tiba saatnya Tuhan berbicara atas setiap kami pakai hamba-Mu. Segala keterbatasan, biarlah Roh Kudus Kau yang berbicara atas setiap kami. Atas apa yang menjadi kehendak-Mu dan kami bisa hidupi sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita in Jesus name and everyone say amin. Shalom. Katakan kiri kanan shalom, shalom. Oke, dan saudara, siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Praise the Lord. Well, kalau baru pertama kali datang di ICC, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa daftar di acara hari apa? Selasa nanti ya. Hari Selasa. Kalau saudara punya usaha atau ingin punya perusahaan suatu waktu nanti perlu belajar tentang branding, ini saatnya saudara bisa datang belajar nanti hari Selasa jam 6.30. Nah, saudara, kita sedang membahas satu seri yang menurut saya satu seri yang sangat penting. Ini adalah highlight. Ini bulan apa sih ini? Cepat banget ya. Ya, siapa yang merasa cepat waktu ini berlalu? Katakan sebelahnya kita senasib. Ya, cepat banget ya. Udah, kemarin baru awal tahun, sekarang sudah akhir tahun lagi sebentar lagi. Dan kita semua sudah sangat sibuk mempersiapkan Natal. Nah, saudara, belajar tentang berdoa, tentang hal doa ini adalah sesuatu yang lebih mudah untuk disampaikan dan seumur hidup untuk dilakukan. Kita belajar dari bahwa doa itu bukan hanya satu tipe doa, tetapi banyak macam doa. Kalau saudara miss beberapa khotbah yang lalu tentang The Heart of Prayer, masih tersedia di YouTube-nya ICC Bandung. Saya berharap saudara bisa simak dari satu ke seri ke khotbah-khotbah yang lain, karena ini saling mengait satu dengan yang lain. Review sebentar bahwa kita belajar bahwa doa adalah jalan Tuhan mendatangkan kehendaknya di bumi. Ya. Siapa yang percaya Tuhan punya rancangan?
Ya, tadi Roh Kudus ingatkan bahwa dalam Yeremia 29 Tuhan katakan bahwa aku ini punya rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan Bapa kita punya rancangan yang sempurna, punya rancangan yang luar biasa. Dan Dia ingin kehendaknya atau rancangannya atau blueprint yang Tuhan punya terjadi di bumi. Ya. Dan Tuhan ingin mendatangkan kehendaknya di bumi lewat anak-anaknya. Tuhan ingin mengerjakan kehendaknya di bumi ini lewat setiap saudara dan saya. Sehingga kehendak Tuhan terjadi lewat kehidupan saudara. Makanya firman Tuhan katakan kita ini disebut kawan sekerjanya Tuhan. Kita berpartner dengan Bapa. Ya, Tuhan telah menetapkan bahwa kita ini kawan sekerjanya. Dan Tuhan ingin memakai setiap kita supaya mendatangkan apa yang menjadi rencana Tuhan di bumi ini. Nah, bagaimana cara Tuhan bekerja mendatangkan kuasanya di muka bumi ini? Lewat doa-doa saudara. Makanya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya. Maka itu kita perlu berdoa. Dalam Matius, kalau saudara masih ingat kita bahas Matius 16 ayat 19. Kepadamu Tuhan Yesus katakan, kuberikan kunci kerajaan sorga. Sebagai partnernya Tuhan, Tuhan kasih kita authority. Tuhan kasih kita kunci. Ya. Sehingga kalau saudara pakai kunci itu, maka apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saudara perhatikan ini kata dimulai dari di dunia ini dulu. Bukan di surga dulu, di dunia. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di. Jadi tergantung dengan apa yang kau ikat atau kau lepaskan di dunia, yang terjadi di surga. Dan kunci ini berbicara tentang perkataan firman Tuhan. Kunci ini berbicara tentang janji firman Tuhan, tentang perkataan apa yang Tuhan telah katakan yang menjadi kehendaknya. Dan Tuhan telah menyatakan kehendaknya atas setiap kita lewat firman-Nya. Maka itu Tuhan sedang mencari orang-orang, mata Tuhan menjelajah muka bumi ini. Mencari orang-orang yang sepakat dengan kehendaknya. Mencari orang-orang yang sepakat dengan kehendak Tuhan. Dan ketika orang itu sepakat mengerti ini kehendak Tuhan dan dia berdoa di atas firman itu, maka itu membuka ruang bagi kehendaknya terjadi. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Tuhan tuh kabulkan doa kita. Kok gak ada amin ya? Amin. Nih, tapi koma lihat ya, koma jikalau kita apa? Minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa mengundang terjadinya kehendak Tuhan dalam hidupmu. That's prayer. Saya tulis ini ya. Doa mengundang terjadinya kehendak Tuhan. Siapa ingin kehendak Tuhan terjadi atas keluargamu? Doa. Siapa ingin kehendak Tuhan terjadi atas pekerjaanmu? Doa. Karena Tuhan mengabulkan yang sesuai dengan kehendaknya. Maka itu ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, itu membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan. Pastor, kenapa Tuhan gak bisa kerja sendirian aja? No, Tuhan telah memutuskan bahwa saudara dan saya adalah kawan sekerjanya. Dia gak kerja sendirian. Dia bekerja lewat kehidupan saudara. Makanya kita perlu berdoa. Amin. Itu review ya, yang khotbah pertama. Kedua, kita belajar juga tentang doa itu apa? Jangan untuk dilihat orang. Masih ingat itu? Kalau kita berdoa, masuk apa? Kamar dan kunci, tutup pintunya.
Dan berdoa di tempat yang tersembunyi, karena Bapamu di sorga ada di tempat tersembunyi. Nah, ini bicara tentang fisik, secara fisik betul pada waktu kita sudah berdoa, saudara jauhkan dirimu dari segala gangguan. Ya betul, secara fisik juga. Ya, tapi ini juga bicara tentang secara your mind, pikiran kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, siapa yang pernah berdoa pikirannya kemana-mana? Oh, ada masalah ini, jemuran belum diangkat, setrikaan belum dicabut. Betul? Siapa yang jemput anak sekolah dan lain sebagainya. Pikiran kita kemana-mana, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, bahwa Dia yang memelihara hidup saudara. Biarlah damai sejahtera turun ke atasmu. Ya. Dan doa, kita bahas juga doa jangan bertele-tele. Bertele-tele apa dalam bahasa Inggrisnya? Bertele-tele adalah vain repetition. Pengulangan terus-menerus, sama seperti orang kalau baca doa Bapa kami, dia ulangi 10 kali biar surga dengar. Ada yang kayak gitu, di sini nggak ada ya. Baca semua dari awal sampai akhir, kalau miss satu takutnya asuransinya nggak ke cover. Jadi semua dibacakan berulang-ulang supaya berulang-ulang ini Tuhan bakalan dengar. Makanya kalau sering kali mungkin beberapa di antara kita pernah dapatkan WhatsApp message, sebarkan ke 30 orang. Ya, doakan ini, maka terjadi ini dan itu. Saudara, doa bukan demikian. Bukan tentang pengulangan. Berapa kali kita mengulang doa Bapa kami bukan tentang harus berdoa 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Doa Bapa kami berbicara tentang elemen apa saja yang saudara bisa masukkan di dalam doamu. Itu maksudnya. Kita bisa berdoa untuk penyembahan, kita berdoa untuk kebutuhan saudara. Berikan makan hari ini makanan kami yang sebanyaknya. Secukupnya. Secukupnya saudaraku. Dan itu ada doa peperangan, ada doa juga pemulihan hati, pengampunan dan lain sebagainya. Dan kita minggu lalu belajar bahwa doa itu bukan hanya satu macam. Ternyata Alkitab katakan doa itu banyak macamnya. So you must pray with all kinds of prayer. Ternyata doa itu bukan hanya satu macam tipenya. Ada banyak macam. Ketika saudara melihat orang yang membutuhkan, saudara perlu berdoa syafaat untuk dia. Makanya kita belajar doa syafaat untuk orang lain. Amin. Ketika saudara sedang lemah, siapa yang pernah lemah imannya? Mungkin pernah dalam goncangan, saudara mengalami kegagalan dan sudah nggak tahu jalan Tuhan apa. Dan ketika kita lemah, saudara perlu sepakat dengan orang lain. Yes. Kita perlu cari orang-orang yang sepakat dengan saudara sehingga iman saudara bisa digabungkan bersama dengan orang itu. Karena yang kuat harus menolong yang lemah. Itu doa dalam kesepakatan. Yes? Ya. Yeah. Kalau kita menghadapi satu situasi yang rasanya aneh sekali terjadi dan Roh Kudus ingatkan saudara, something evil is going on. Ada sesuatu pekerjaan si iblis yang sedang bekerja, saudara harus berdoa dengan otoritas. In Jesus' name. Yesus katakan kepada badai, diam, tenanglah. Ya, itu doa dengan otoritas. Kadang-kadang kita perlu berdoa dengan demikian. Tuhan gagalkan pekerjaan yang jahat. Kalau saudara merasa bahwa Roh Kudus pimpin ke sana, sudah berdoa dengan otoritas. Amin. Pada waktu kita merasa mau membangun hubungan dengan Tuhan, sudah perlu doa penyembahan. Jadi doa itu banyak macamnya. Tergantung apa yang kau butuhkan. Pada waktu Tuhan inginkan, pada waktu saudara berdoa. Amin. Udah ya itu ya. Nah sekarang saudara bagaimana kalau kita berdoa? Saya akan lanjutkan sekarang, baru masuk materinya ya. Tadi introduction dulu. Gini saudaraku, gimana pastor kalau aku doa
bukannya dijawab, tapi yang terjadi lebih buruk. Doa untuk orang sakit bukannya sembuh, tapi check out langsung. Betul saudara, ada yang begitu. Didoakan, meninggal oleh hamba Tuhan. Didoakan hamba Tuhan, meninggal. Marah istrinya. Dia ngambuk, dia lompat dari ranjang rumah sakit itu. Ini this is true story. Pendetanya dibeginikan. Saya gak terima ini. Ketika suaminya meninggal. Ini bukan terjadi di Bandung, Jakarta saudara. Kadang-kadang orang bisa kecewa. Ketika kita berdoa, saya juga pernah kecewa. Berdoa sesuatu bukan yang baik, yang terjadi adalah buruk sesuatu. Bahkan lebih buruk daripada sebelum saya doakan. What happened? Kok bisa demikian doa? Kok nggak jadi? Karena firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya loh. Kalau saya berdoa kok nggak jadi demikian. Bahkan kepada hal-hal yang sebaliknya bisa terjadi. Apa masalahnya? Apakah firman Tuhan ada yang bicara halangan-halangan doa? Dan ternyata banyak. Dan sekarang kita akan bahas kira-kira ada 40. Yang semangat katakan amin. Yang mau 40 katakan jangan. Jangan saudara, nanti bisa sampai malam. 4 aja ya. 4 aja. Ini halangan doa. Yang pertama halangan doa adalah kalau orang gak percaya, bimbang. Itu halangan doa. Jadi nggak bisa datang ke rumah sakit. Coba kita baca dulu ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 6a. Tetapi ia harus memintanya, maksudnya doa, dalam apa? Iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Loh kenapa? Ayat 7. Karena orang yang bimbang, jangan ia mengira bahwa ia akan apa? Menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang bimbang gak terima. Doanya gak efektif. Mengerti katakan amin. Jadi gak bisa pendeta masuk rumah sakit semuanya dibilang sembuh semua. Gak bisa. Pas lagi COVID itu ada cerita seperti itu ya. Kalau betul doa orang benar berkuasa, masuk aja rumah sakit. Doakan semua supaya sembuh. Enggak. Apakah orang percaya enggak? Apakah orang bimbang enggak? Itu menentukan doa itu efektif atau tidak. Yes? Ya. Jadi kebimbangan saya tulis menutup jalan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bimbang dan itu menutup kuasa atau jalan kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan Tuhannya, tapi kitanya yang menutup jalan itu. Sudah ingat Petrus berjalan di atas air. Petrus lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia katakan, Guru kalau kau itu suruh aku berjalan kepadamu. Dan Yesus katakan di sisi satu dia katakan, datanglah. Tahukah saudara firman yang Yesus ucapkan datanglah sama seperti Yesus katakan gini, jadilah terang, sama aja. Bobotnya sama, kuasanya sama. Dan ketika Yesus katakan datanglah, maka Petrus nangkap itu dengan iman, dia gak bimbang, lalu dia lompat keluar dari perahunya dan dia mulai berjalan di atas air. Kuasa Tuhan bekerja, dia alami kuasa Tuhan itu. Karena Yesus telah katakan datang, aku datang deh. Makanya dia berjalan dan kemudian dia bimbang. Dia takut dan kemudian dia tenggelam. Yesusnya tetap ada. Firman-Nya sudah disampaikan, gak diubah-ubah. Tapi Petrus yang berubah. Makanya kebimbangan menutup kuasa Tuhan bekerja. Yang menutup adalah kitanya sendiri. Makanya kita perlu pelihara iman. Katakan sebelahnya, pelihara imanmu. Pelihara imanmu. Karena setiap kita gak selalu dalam keadaan yang kuat. Mungkin kita pernah gagal sekali, pernah gagal 2 kali, lalu kita bingung gimana caranya Tuhan. Saya kayaknya gak percaya akan kuasa doa lagi.
Nah di saat itulah saudara perlu bersepakat dengan orang lain. Perlu masuk di dalam komsel dan minta orang lain doakan saudara. Dan ketika kita masuk dalam klik, saudara dengar orang kesaksian apa, dan di saat itulah saudara bisa dikuatkan. Sama seperti Abraham menantikan sekian puluh tahun gak dapat itu anak perjanjian. Mulai ragu dan Tuhan harus jaga supaya imannya terpelihara. Dengan cara apa? Abraham kamu keluar dari kemahmu. Dan kamu lihat ke langit. Dan dia mulai keluar dan lihat ke langit. Kamu hitung bintang-bintang. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bintang bicara tentang perbuatan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, dan ketika dia melihat ke langit, dia percaya. Imannya terpelihara. Dan itu penting supaya kehendak Tuhan terjadi lewat kehidupan Abraham. Makanya penting dengar kesaksian. Yes. Kalau saudara dalam keadaan yang lemah, dengar, renungkan perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Dan jadilah kuat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah halangannya kebimbangan tadi ya. Keraguan-raguan, kebimbangan, gak percaya. Kedua adalah kepentingan sendiri. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa, tetapi kamu gak dapat. Loh kenapa? Karena salah doanya. Loh, salahnya apa? Ini. Sebab apa yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita doa nih, tapi gak dapat. Kenapa? Salah doanya. Lah kenapa salah doanya? Karena apa yang kita minta hendak kita habiskan untuk keinginan sendiri. Dalam bahasa Inggris dengan jelas dikatakan begini, when you ask, you do not receive. Bimbang tadi gak terima, sekarang juga gak terima yang ini. Kenapa? Because you ask. Apa? With wrong motive. Motivasinya keliru. Ketika motivasi kita keliru, kenapa? Dikatakan gini, that you may spend, ini motivasi yang keliru. You may spend what you get on your apa? Pleasure. Jadi kita doanya keliru. Kenapa? Kita salah berdoa. Kenapa? Kalau kita karena pada waktu orang itu berdoa, dia hanya ingin dapatkan sesuatu untuk memuaskan keinginannya sendiri. Tuhan jadikan aku kaya supaya aku bisa konten. Di sini nggak ada, saudara. Di sana, di luar sana banyak orang cari konten. Tuhan naikkan promosi bagi pekerjaanku Tuhan supaya bisa naik juga gengsinya. Coba lihat kiri kanannya. Pasti bukan kamu. Tapi di luar sana banyak saudaraku. Asking prayer with the wrong motive. Motivasinya keliru. Dan ketika motivasinya keliru, dia tidak menerima apa-apa. Beda orang dengan orang yang mengetahui kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan, firman Tuhan katakan Allah memberikan kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dan ketika dia tahu itu kehendak Tuhan, dia bicara sama Tuhan, Tuhan berikan aku sesuai firman-Mu. Engkau memberikan aku kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dan firman-Mu ayat yang lain dikatakan, aku dipanggil untuk menjadi berkat. Dan ketika saudara berdoa di atas firman ini, maka itu terjadi dalam hidupmu. Di atas kehendak Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan Allah mengabulkan doamu. Karena engkau berdoa sesuai dengan apa? Kehendaknya. Jadi penting untuk kita tahu, kita tanya dulu. Pada kita minta sama Tuhan, kita tanya, motivasinya apa sih yang kita minta? Siapa di sini yang sedang meminta, yang memerlukan mobil baru? Tadi bagi banyak. Ada di sini? Atau handphone baru? Oh 1, 2. Yang angkat tangan berdoa lebih. Ada di sini yang lagi rindu untuk bisa saldonya bertambah. Ada.
Oh banyak. Mari kita tutup dalam doa. Wah, gak masalah saudara. Pastor gak apa-apa gitu doa untuk itu gak masalah. Yang penting saudara tahu motivasinya apa. Apa motivasi? Kalau betul saudara itu permintaanmu, lalu apa tujuannya? Apakah align gak dengan kehendak Tuhan? Yes. Yang ketiga ini halangannya. Ya, halangan yang ketiga adalah ini. Saya rasa setiap kita nyambung ini pasti. Ketidaksabaran. Siapa di sini yang masih bergumul dalam kesabaran? Cuman saya doang. Kurang sabar gitu. Ya, tanda-tanda kurang sabar gimana pastor? Cepat marah. Frustasi, kesel, sungut-sungut. Itu tanda gak sabar. Tergesa-gesa memutuskan jalan pintas. Itu gak sabar. Lah orang lagi ngantri, lagi jauh, dia langsung kayak gak tahu apa-apa gitu. Masuk ke depan. Di sini gak ada. Di luar banyak sudah. Kadang-kadang kita struggle sama hal kesabaran, apalagi sudah macet. Wah, perlu waktu Lembang ke Bandung bisa 5 jam. Berat itu kesabaran kadang-kadang. Tetapi kesabaran penting untuk janji Tuhan terjadi. Raja Saul ketika dia gak sabar, Nabi Samuel katakan aku akan datang mempersembahkan korban. Saul gak bisa tahan. Gak bisa sabar. Ini gimana ini? Aku sedang perlu. Samuel gak datang-datang. Lalu Raja Saul mengambil keputusan, saya ajalah yang mempersembahkan korban. Samuel tiba-tiba datang. Karena kamu gak menantikan, kamu gak taat. Saul kehilangan kerajaan. Ketidaksabaran besar konsekuensinya, saudara. Orang tergesa-gesa akan salah langkah, firman Tuhan katakan. Abraham menantikan janji Tuhan untuk anaknya gak kunjung tiba. Lalu ada diskusi dalam keluarganya, kamu menikah aja dengan budakmu. Dia ikuti lagi. Dan ketika menikah lahirlah anak yang membawa banyak permasalahan yang panjang sekali dalam kehidupannya. Siapa di sini yakin kita perlu lebih sabar lagi? Ya, kadang sebenarnya sabar bro, sis, sabar ya, belajar sabar saudara. Kenapa? Karena janji Tuhan terjadi ketika kita mau sabar. Saudara, kenapa sih orang harus sabar? Begini, kenapa kita harus sabar? Saya tulis ini, karena perlu kesiapan hati untuk dapat menerima janji Tuhan. Perlu kesiapan hati untuk terima janji Tuhan. Yesus katakan, aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diperbudak sekian lama. Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke tanah yang apa? Melimpah apa? Susu dan madunya. Tapi mereka harus disiapin dulu. Kenapa? Karena berkat itu berat. Berkat itu datang dengan tanggung jawab. Siapa di sini yang mau buka 1 toko atau buka 1000 toko? Yang punya 1000 toko, angkat tangannya sudah toko. Ya. Tapi 1000 toko banyak permasalahannya. Kadang-kadang orang nggak bisa jaga dulu pada waktu dia sales aman, keluarganya aman. Begitu dia naik kepala cabang, saudara, istrinya bercabang. Dulu gak apa-apa. Dulu orangnya baik banget, pastor ke gereja tiap minggu, pelayanan dan lain sebagainya. Kalau doa, dengan sungguh-sungguh. Begitu naik promosi, WC bablas, hilang semuanya. Berkat itu berat. Datang dengan tanggung jawab. Berapa banyak orang diberkati itu lu jadi sombong. Ya toh ya.
Ya, makanya Tuhan tahu ini Israel nih. Bahaya kalau dia dibawa ke tanah perjanjian tapi nggak disiapkan dulu. Makanya firman Tuhan katakan dalam Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun begini, jalan ini lebih dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu nyesel nanti apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga pada waktu mereka nyesel, mereka balik ke Mesir. Karena Tuhan tahu mereka akan menghadapi para raksasa di tanah perjanjian. Betul berkat Tuhan berkelimpahan, betul tanah yang melimpah susu dan madunya. Tapi mereka harus percayakan janji Tuhan. Dan mereka akan berperang di situ. Dan Tuhan kudu siapkan hati mereka. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan saudaraku. Dalam Ibrani 6 ayat 12 dikatakan, agar yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi apa? Yang oleh apa? Iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kuncinya mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah itu iman dan sabar. Iman dan sabar. Yes. Dan di dalam penantian Tuhan mau mempersiapkan hati kita supaya kita siap menerima janji Allah. Proses itu datang dalam hidup saudara. Beriman itu seperti mancing. Saya mau nanya, di sini kalau mancing mau dapat ikan besar atau kecil? Siapa yang di sini mau dapat teri? Ikan teri, nggak ada ya. Kalau kita mancing kita maunya dapat yang gede. Kalau kecil dibalikin lagi. Betul nggak? Tapi kalau besar, wah, dapat sudah. Sudah bisa pajang foto. Oh, I fished today and this is the fish that I got. Saya dulu pernah ke Pulau Seribu ya. Indah sekali loh Indonesia itu. Pulau Seribu dan di sana ada pas lagi mancing, katanya mancingnya pakai benang aja, pakai dilempar begitu, nggak pakai kail tapi pakai benang aja, benang dibuat kayak kail begitu, bahkan nggak ada ininya ya itu, apa tadi? Ya kailnya ya, jadi kayak benang-benang aja, lempar, pas, saya nungguin sambil berdoa, betulan ini dapat, itu kencengnya luar biasa. Itu kayak lumba-lumba atau apa itu. Wah, kenceng banget. Saya, begini. This is the first time I got a big fish. I think I got a big fish. Ini gede nih ikannya. Sudah beriman itu kayak mancing ikan. Sudah kerasa, tapi belum kelihatan. Sudah dapat ikannya, but you don't see it. You feel it. Dan saudara perlu pelan-pelan. Sabar. Katakan sebelahnya sabar. Kalau nggak sabar, lengit. Bisa hilang itu ikan. Dan ketika hilang, aduh keselnya luar biasa. Saudara. Katakan sebelahnya, sabar. Yang terakhir. Dan saya mau tambahkan sedikit. Kalau sama Tuhan doanya, jangan kasih patokan waktu ya. Tuhan, minggu ini. Siapa kau? Tuhan, bulan ini aku harus dapat pasangan. Don't do that. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jangan patok-patok waktu. Kalau bulan ini aku nggak dapat, aku nggak percaya Tuhan lagi. Jangan saudaraku. Aku nggak doa-doa lagi, jangan ya. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun.
Yang terakhir adalah ini saudara, halangannya, atau ini nyambung sama semua. Saya boleh undang Mary Ellen ke depan. Halangan yang keempat adalah gini, gak mengampuni atau berselisih, bertengkar. Lihat ini ya, Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain. Jadi ada perselisihan di antara dia dengan orang lain. Supaya Bapamu juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Sudah tahu doa tuh jadi nggak efektif ketika kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kekesalan. Bahkan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7, di dalam keluarga kalau ada pertengkaran doa terhalang. Coba lihat ini. Demikian juga hai suami-suami, yang suami katakan, bukan aduh, amin. Terus apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Sama-sama 2, 3. Supaya doamu jangan terhalang. Doa itu bisa kehalang. Bisa. Makanya kalau ada perselisihan cepat-cepat beresin. Amin. Suami istri boleh pegang tangannya. Ya, pegang. Oh, tadi baru ngambek soal parkiran. Ada yang ngalamin. Lah kesel, aku lagi nunggu. Ada yang suami istri marah-marah, kesel, nggak mau ngomong karena pilih makanan. Tuhan datanglah segera. Kadang-kadang demikian. Ya loh, berselisih. Siapa di sini suami istri pernah berantem? Semua senasib. Saya pun pernah berantem sama istri saya, dan setiap kali saya berantem, ayat ini muncul. Doamu terhalang nanti. Wah, saya khawatir saudara. Maka itu meskipun berat, dalam nama Yesus mampukan aku. Dia lagi tiduran. Di sini nggak, tadi pagi dia ibadahnya. Kalau di sini akan seru nih. Ya, semoga saya bisa pulang bareng. Iya, berat saudara. Dia lagi tidur. Kita lagi kesel-keselan. Aduh, saya ingat ayat ini. Hampir dia. Meskipun berat ya, terus pastor juga manusia, saudara. Cium dia. Haleluya. Terus berdoa. Tuhan, aku lepaskan pengampunan. Juga ampuni aku. Perselisihan menghalangi doa kita, saudaraku. Bukan Tuhannya, tapi kita nggak bisa terima. Masalahnya itu. Makanya perlu memulihkan hati. Pemulihan hati saudara terjadi. Orang yang kesal, orang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan kepahitan, sudah doanya terhalang. Dia nggak bisa menerima kuasa Tuhan, bukan karena Tuhan nggak baik, tapi karena dia nggak bisa berdoa dengan iman. Dia berdoa dengan kebencian, dia berdoa dengan keraguan-raguan. Dan firman Tuhan katakan kalau kamu bimbang, kamu nggak terima. Makanya Yesus mau memulihkan hati saudara. Di antara kita gak pernah ada orang yang mungkin gak pernah berselisih dengan orang lain. Mungkin berselisih dengan sahabatmu, mungkin sakit hati dengan orang-orang yang kau percaya. Dan kita perlu pulih hati kita. Amin. Amin saudara. Ya, Yesus ketemu dengan orang yang 38 tahun sakit. Lama gak sih? Lama. 38.
Wanita pendarahan 12 tahun. Kalah rekornya sudah 38. Pendarahan 12 tahun itu berarti SD sampai SMA. Kalau 38 tahun sakit itu lama banget. Dalam Yohanes 5 ayat ke-5 dikatakan begitu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Have you ever wondered why so long? Have you ever asked the question, kenapa lama-lama amat? Kita harus baca selanjutnya. Lihat ini saudaraku. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Yesus juga bilang tahu. Dia udah tahu. Sudah lama banget itu orang sakit. Keadaannya kayak gitu. Berkatalah ia kepadanya. Apa? Mau nggak kamu sembuh? Mau nggak kamu sembuh? Sudah pernah nggak ngobrol sama orang, tanya sama dia, gimana, apa kabarnya? Terus tiba-tiba dia curhat semua. Pernah ngalamin itu? How is your heart? Tiba-tiba dia nangis. Semua keluarkan isi hatinya. Nah, orang itu ngalami, saudara. Ketika Yesus katakan, mau nggak kamu sembuh? Ini bicara tentang hatinya, keadaan hatinya. Dan tiba-tiba dia curhat semuanya. Lihat ini, dia keluarkan semuanya. Jawab orang sakit itu kepadanya. Saya percaya ini karena inilah dia lama-lama itu, saudara. Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, sementara aku menuju kolam itu, orang lain udah duluan turun mendahului aku. Itu hatinya, saudara. Hatinya sedang berbicara, Tuhan, aku ini sendiri. Gak ada orang yang tolong, gak peduli sama saya. Siapa yang pernah dengar orang bicara seperti ini? Ya. Gak ada yang peduli sama saya sendirian. Dan ketika saya selalu ketinggalan, saya selalu gak diperdulikan. Itu yang disampaikan, saudara. Itu kondisi hatinya. Dan Tuhan mau memulihkan hatinya. Maukah kamu sembuh? Kalau engkau tinggal di dalam hal yang demikian, itu akan mengikat saudara. Itu akan mengikat orang itu. Dan Yesus gak lama-lama, dia memang curhat. Saya selama ini sendiri, saya ini korban Tuhan. Saya ini korban. Saya pernah dengar orang bilang gitu. Saya ini korban doang kok. Nah, orang itu bicara seperti itu, saudara. Lalu Yesus sampaikan ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, apa? Bangun, angkat tilam, jalan. Bangun, angkat tilam, jalan. Tuhan kasih dia perintah. Firman Tuhan sudah ucapkan sama dia. Bangun, apa tadi? Angkat tilammu, jalan. Tahukah saudara, kunci dari segala pemulihan hati adalah ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan gak lama-lama cerita sama dia. Tuhan kasih firman, kalau dia ikuti dia pulih. Dan kemudian dia gak memikirkan tentang kondisinya lagi. Dia gak memikirkan tentang apa yang terjadi selama 38 tahun dalam dirinya. Dia dengar firman, oh ini toh yang Tuhan mau. Dan dia mulai bangun, saudara. Dan dia sembuh. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, firman Tuhan katakan kalau kita berselisih dengan orang lain, ampunilah sebagaimana Tuhan mengampuni kamu. Tapi Tuhan, aku sendirian. Aku selalu dirugikan. Gak bisa ini, gak benar dia lakukan itu sama saya. Saya suruh baik, dia lakukan itu sama saya. Tuhan bilang, bangun, angkat tilam, jalan. Lepaskan pengampunan. Tapi saya gak bisa, Tuhan. Just do it. Supaya engkau sembuh. Amin. Tapi berat, Tuhan. Lakukan sesuai apa yang aku sampaikan sama kamu. Supaya kamu sembuh.
Dan orang-orang yang meresponi itu, meresponi panggilan firman Tuhan ini, dia yang mengalami pemulihan. Dan masa-masa 38 tahun Tuhan bisa ubahkan dalam sehari, dalam sesaat. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Ya. Itu sebabnya Yusuf harus belajar mengampuni keluarganya. Harus belajar mengampuni Yusuf, harus belajar mengampuni kakak-kakaknya. Supaya dia tetap tinggal dalam berkat Tuhan. Menjadi Perdana Menteri di seluruh tanah Mesir. Ya, itu sebabnya Daud harus belajar mengampuni Saul. Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya dia. Dan Daud akhirnya menjadi raja. Pada akhirnya. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah selesai sampaikan ini. Roh Kudus ada di antara kami yang mungkin ada dalam perselisihan. Sehingga doa kami gak efektif. Kami gak bisa terima kuasa Tuhan bekerja. Karena hati kami penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian. Saat ini kami mau lepaskan pengampunan. Kalau saudara itu angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan ada lihat kiri kanan. 1, 2, dan 3. Saudara yang mau melepaskan pengampunan sungguh-sungguh sekarang ini. Gak peduli berapa panjang perjalanan permasalahanmu, saat ini kau ambil. Tuhan katakan bangun, angkat tilam, jalan. Lepaskan pengampunan saudara. Kalau engkau itu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, aku ini, aku mau lepaskan pengampunan atas orang-orang yang menyakiti. Mungkin orang yang menyakiti saudara ada dalam keluargamu sendiri, dalam rekan kerja saudara, mungkin sahabatmu. Lepaskan pengampunan, sebut namanya di hadapan Tuhan. Aku mau mengampuni karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Bahwa kami sesuai berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami bimbang dan ragu. Biarlah kami selalu bersekutu satu dengan yang lain. Dalam kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Syekhlaba kata kerapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari angkat tanganmu pagi hari ini saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu yang tinggi saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadimu, dan hari ini saat ini kau mau menerima Dia,
pindah dari maut ke dalam kehidupan. Kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus dari Tuhan di dalam hidup saudara, angkat tanganmu tinggi ini, hitungan 1, 2, dan 3. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Ampuni saya Tuhan. Saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Surga bersorak-sorai karena satu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantu hamba-Mu dan kami semua untuk bisa menghidupinya hari demi hari, untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami tinggal dalam kebimbangan, jadilah kuat supaya kami tinggal dalam persekutuan orang benar. Terima kasih Tuhan. Dan selidiki hati kami, sehingga ketika kami berdoa, kami enggak punya motivasi yang keliru, tapi sungguh-sungguh yang menjadi kehendak Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayan Tuhan yang melayani, untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, untuk setiap hal-hal yang Tuhan percayakan, bahkan untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu persekutuan dengan Tuhan enggak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan saudara. Firman Tuhan katakan Dia Tuhan sendiri yang memberkati engkau dan Dia melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, Roh Kudus akan terus mengingatkan akan apa yang menjadi kehendak yang engkau perlu doakan. Hari demi hari Dia akan selalu menuntut saudara terus naik dan tidak menjadi turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya hidupmu memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah terimanya, ucapkan syukur, katakan amin. Mari katakan kiri kanannya, Happy Sunday. God bless you.